Minasan konnichiwa, selamat datang kembali di channel saya, Tito Herdianto. Buat yang baru bergabung dengan channel ini, silahkan tekan tombol subscribe biar kalian semua nggak ketinggalan video-video dari saya untuk selanjutnya. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan dan pastinya kebahagiaan. Di video kali ini, saya mau ngebahas sesuatu hal tentang Jepang, yaitu tentang tingkat bunuh diri di Jepang. Kalau misalkan kita ngedenger tentang Jepang, negara Jepang, pasti kita akan selalu teringat dengan hal-hal yang positifnya saja, seperti negara yang maju, kebersihannya, tingkat kesejahteraan orang Jepang itu lebih tinggi dari orang Indonesia. Mungkin itu yang ada di benak kita semua. Memang itu pun benar, tapi ada sisi lain yang akan saya bahas dalam video ini. Jadi, saksikan video ini sampai selesai. Kali ini saya akan membahas tentang faktor penyebab mengapa orang Jepang banyak yang melakukan bunuh diri. Tentunya mungkin ada yang sudah tahu atau belum bahwa di Jepang ini sangat tinggi sekali, ya bukan sangat tinggi ya, tapi bisa dibilang banyak yang melakukan bunuh diri. Berita tentang bunuh diri di Jepang mungkin sudah tidak asing, tentunya pasti kita sudah mendengarnya atau sudah pernah mendengarnya. Kenapa angka bunuh diri di Jepang ini sangat tinggi? Dan tak heran kalau Jepang terkenal dengan angka kasus bunuh dirinya yang tinggi. Dikutip dari wasabi.com, di negara Jepang rata-rata 70 orang melakukan bunuh diri setiap harinya. Jadi gak kebayang kan gimana hidup di negara ini. Hal ini merupakan masalah serius yang bahkan negara Jepang pun belum bisa mengatasinya. Menurut Kayako Ueno, sosiolog dari University of Tokushima, menyebut bahwa Jepang memang telah lama dikenal sebagai bangsa yang sering melakukan bunuh diri. Dari data WHO, Jepang termasuk 16 negara dengan nilai tertinggi angka bunuh diri, yaitu mencapai angka 18,5%. Angka bunuh diri di Jepang ini sering terjadi pada para pria, perbandingannya 2,3 lebih tinggi daripada wanita. Lantas, apakah faktor penyebabnya? Nah, sekarang saya akan menyebutkan beberapa faktor yang sudah saya rangkum dari berbagai sumber mengapa orang Jepang banyak melakukan bunuh diri. Yang pertama, saya berawal dari sejarah masa lampau. Jepang memang mempunyai kedekatan histori yang khusus dengan bunuh diri. Di masa lampau, bunuh diri menjadi banyak pilihan orang dengan alasan kehormatan. Kalau kita melihat film Jepang yang bersyuting tentang samurai, biasanya kita menjumpai di mana ada adegan seorang samurai melakukan bunuh diri yang disebut seppuku atau harakiri, yaitu merobek perut sendiri dengan menggunakan pedang atau katana yang pendek. Tindakan ini dilakukan karena alasan harga diri, tanggung jawab karena gagal dalam tugas, kalah dalam peperangan, sehingga sebelum dipermalukan karena akan ditangkap oleh musuh, mereka akan melakukan bunuh diri. Para samurai tersebut memilih bunuh diri daripada ditangkap oleh musuh, yang mungkin saja membuatnya tidak setia kepada majikannya. Serta serdadu Jepang pada Perang Dunia Kedua yang memilih untuk menabrakkan pesawat tempurnya ke kapal perang pasukan sekutu. Jadi, bunuh diri bagi orang Jepang adalah upaya untuk tetap terhormat sampai dia meninggal. Lantas, faktor penyebab bunuh diri yang kedua adalah faktor keuangan. Masalah keuangan adalah salah satu faktor penyebab orang Jepang untuk melakukan bunuh diri. Jepang masih menganut sistem keluarga patriarkal tradisional, sehingga prialah yang bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan, sementara wanita bertugas membesarkan anak dan mengurus rumah tangga. Saat para pria merasa tidak mampu untuk melakukan atau memenuhi kebutuhan keluarganya, akhirnya mereka merasa depresi karena merasa banyak tekanan, mereka merasa putus asa. Selain perbedaan psikologis antara pria dan wanita, hal ini mungkin menjadi salah satu alasan utama kenapa pria lebih banyak melakukan bunuh diri daripada wanita. Faktor yang ketiga adalah sulitnya mendapat pekerjaan. Seperti yang kita ketahui, negara Jepang adalah negara yang maju dan tentunya negara yang sangat kompetitif. Apalagi untuk mendapatkan satu pekerjaan yang bergengsi. Biasanya, anak muda di negara Jepang
terbiasa dengan melakukan pekerjaan paruh waktu atau part-time. Saat mereka beranjak SMA, mereka melakukan pekerjaan paruh waktu untuk mencukupi kebutuhannya dan juga mereka sudah tidak ingin merepotkan keluarganya. Untuk mendapatkan pekerjaan dengan mudah, para mahasiswa di Jepang harus mencari pekerjaan paruh waktu sebelum lulus. Dan sementara juga harus fokus dengan studinya. Banyak siswa di Jepang berpikir bahwa jika mereka gagal dalam mencari pekerjaan, hidup mereka pun gagal. Pada fase ini, mereka cenderung merasa tertekan dan putus asa, serta penolakan dari masyarakat juga mengurangi motivasi mereka untuk hidup. Dan beberapa dari mereka memilih untuk melakukan bunuh diri. Yang selanjutnya adalah bullying atau mengintimidasi. Bullying atau mengintimidasi juga merupakan salah satu faktor orang Jepang melakukan bunuh diri. Dan faktor yang satu ini juga salah satu faktor dan penyebab angka bunuh diri di Jepang sangat tinggi. Biasanya terjadi di kalangan pelajar. Kementerian Pendidikan Jepang memaparkan fakta mengejutkan tentang kecenderungan pelajar tingkat sekolah dasar dan menengah melakukan bunuh diri. Dari hasil penelitian, tercatat ada 250 pelajar sekolah dasar hingga menengah atas bunuh diri selama periode 2016 sampai 2017. Kasus bullying ini bisa jadi intimidasi secara fisik ataupun mental. Bahkan sekarang di zaman perkembangan teknologi, intimidasi di internet pun sering ditemukan dan telah wajar dilakukan di masyarakat Jepang. Orang-orang yang terintimidasi biasanya terluka perasaannya, dan akhirnya mereka pun melakukan bunuh diri hanya karena bullying di internet. Mungkin sangat sepele, tapi tahukah kamu kalau perasaan orang Jepang itu sangat rentan dan mudah tersinggung? Jenis intimidasi seperti ini terkadang sangat merugikan karena para pelaku intimidasi yang ada di internet tidak diketahui identitasnya. Para pelaku juga bisa mengatakan apapun yang mereka ingin katakan tanpa memikirkan konsekuensinya. Yang selanjutnya adalah depresi. Ya, mungkin memang depresilah yang sangat memungkinkan untuk membuat seseorang melakukan bunuh diri. Di kalangan masyarakat Jepang, kebanyakan memiliki sifat tertutup dan cenderung menyimpan masalahnya sendiri. Serta sebagian masyarakat Jepang tidak memiliki keinginan ikut campur dalam masalah orang lain. Tingkat depresi yang dialami oleh para pemuda dan pekerja di Jepang memang sangatlah tinggi. Untuk para pekerja, biasanya depresi yang terjadi adalah karena masalah kesehatan yang riskan dan juga karena masalah ekonomi. Dan untuk para pemuda di Jepang yang berusia 19 tahun ke bawah, biasanya depresi dikarenakan perselisihan dalam keluarga atau perselisihan antar teman. Kebanyakan mereka merasa lelah dengan keadaan mereka yang tak kunjung mereda. Dan biasanya juga ditambah lagi karena orang-orang di sekitar mereka yang juga mungkin kurang peka terhadap kondisi mereka. Serta yang lebih parah lagi, mereka secara pribadi sadar terhadap depresi ini, namun mereka tidak sanggup mengungkapkannya kepada keluarga ataupun temannya, sehingga justru mengakibatkan diri mereka jauh lebih terbebani, sehingga membuat mereka memilih untuk mengakhiri hidupnya di tangan mereka sendiri. Faktor yang selanjutnya adalah faktor agama. Mengapa kasus bunuh diri di Jepang sangatlah tinggi? Bagaimana dengan agama? Ini mungkin hal yang cukup menarik. Tentu saja agama merupakan sesuatu yang mempunyai andil besar dalam kasus bunuh diri. Agama mengajarkan keseimbangan dan kesehatan antara jasmani maupun rohani. Menurut Wataru Nishida, salah satu psikolog dari Temple University Jepang, menyebut bahwa ada pemaknaan berbeda tentang bunuh diri di Jepang. Ia berkata, Jepang tidak mempunyai sejarah keagamaan yang kuat. Jadi di sini bunuh diri bukanlah dosa yang besar. Untuk kasus seperti hilangnya semangat hidup, masalah cinta ataupun kekosongan jiwa, mungkin agama adalah satu jalan terbaik. Namun untuk kasus lain seperti hilangnya pekerjaan, bangkrut atau terjebak hutang piutang, agama sama sekali
dianggap tidak membantu. Masalah hutang dan pekerjaan dianggap tidak akan hilang hanya dengan sembahyang. Faktor yang terakhir adalah hikikomori atau mengisolasi diri dari luar. Arti hikikomori menurut harfiah adalah menarik diri atau mengurung diri dari kehidupan sosial. Menurut Kementerian Kesehatan, Tenaga Kerja, dan Kesejahteraan Jepang, definisi hikikomori adalah orang yang menolak untuk keluar dari rumah dan mengisolasi diri mereka dari masyarakat dengan terus-menerus di dalam rumah untuk satu periode yang melebihi 6 bulan. Hikikomori sering terjadi pada mereka yang berusia 20-29 tahun. Mereka biasanya enggan sekolah dan enggan juga untuk bekerja. Pelaku hikikomori akan memutuskan komunikasi dan tidak berinteraksi dengan teman dan kawan-kawannya, namun masih berhubungan dengan keluarganya. Jadi mereka mengandalkan orang-orang yang ada di dalam rumah saja. Penyebab hikikomori adalah biasanya karena gagal ujian, sering dibully, sering dimanja berlebihan, dan lingkungan luar yang dirasa tidak memberikan kontribusi positif bagi mereka. Kasus terburuk dari hikikomori ini terjadi ketika seseorang sudah sedemikian ekstrimnya sehingga tidak pernah lagi bersosialisasi dan enggan untuk bertatap muka dengan orang lain, bahkan dengan keluarganya. Fenomena ini pun menyebabkan para pelaku hikikomori melakukan bunuh diri yang dianggap sebagai jalan yang dipilih. Itulah beberapa faktor dan penyebab orang Jepang melakukan bunuh diri. Tapi tahukah kamu kalau akhir-akhir ini angka kematian di Jepang menurun drastis? Jumlah kasus bunuh diri di Jepang selama 2019 turun ke rekor terendah. Ini merupakan kabar mengejutkan di tengah anggapan internasional bahwa kasus bunuh diri di Jepang merupakan salah satu yang tertinggi di dunia. Nah, jadi itu yang udah saya rangkum, yang saya sampaikan ke teman-teman semua. Semoga informasi dari ini bisa menambah wawasan teman-teman semua. Dan videonya cukup sampai di sini. Untuk yang suka dengan video ini, silahkan like, komen di bawah, dan tentunya subscribe, share ke teman-teman semua, biar makin banyak yang menonton konten ini dan saya lebih semangat lagi untuk membuat konten-konten selanjutnya. Follow juga Instagram saya, Tito_Herdianto. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.